Untuk yang pertama itu sistem pemerintahan Indonesia, yang mana sistem pemerintahannya adalah segala cara atau suatu rangkaian cara yang digunakan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kepemerintahan. Jadi sistem pemerintahan Indonesia yaitu segala cara atau rangkaian yang berguna untuk mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah negara Indonesia. Jadi sistem pemerintahan di dunia itu ada beberapa macam, ada presidensial, ada komunis, semi presidensial, dan lain-lain sebagainya. Jadi yang saya akan bahas di sini yaitu tentang sistem pemerintahan yang pernah digunakan oleh negara Indonesia jadi sistem pemerintahan pada tahun 1945 hingga 1949 Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan presidensial, yang mana artinya ini presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sehingga pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan serta pengaturan negara dan lain-lain itu ditentukan oleh presiden. Namun seiring berjalannya waktu, melalui Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 yang berisi tentang pembagian kekuasaan, yang mana pembagian kekuasaannya dibagi menjadi dua, yaitu kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh KNIP atau Komisi Nasional Indonesia Pusat, dan kekuasaan lainnya yang tetap berada di tangan presiden. Baik, pada periode ini tahun 1949 hingga 1959 Indonesia telah melakukan perjanjian dengan Belanda, yang mana perjanjian tersebut adalah perjanjian Reville dan perjanjian konferensi meja bundar, yang salah satu isinya yaitu tentang pembentukan negara perserikatan Republik Indonesia Serikat. Pada saat itu, setelah perjanjian dilakukan pada tanggal 27 Desember tahun 1949, dibentuklah pemerintahan sementara. Soekarno menjadi presiden dan Hatta menjadi perdana menteri. Dari situ kita tahu bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer, yang artinya segala pengambilan keputusan dan kebijakan itu berada di bawah tangan perdana menteri. Namun pada saat itu tidak terjadi hal tersebut. Kenapa? Karena segala kebijakan, pengambilan keputusan dan lain-lain tetap berada di tangan presiden, bukan pada tangan perdana menteri. Jadi sepertinya Indonesia pada saat itu menggunakan sistem pemerintahan parlementer kuai atau parlementer semi. Pemerintahan pada periode 1950 hingga 1959. Sistem pemerintahannya di sini masih menggunakan parlementer, tapi bentuk negaranya saja yang berubah dari serikat menjadi negara kesatuan. Pada periode ini Indonesia membentuk yang namanya lembaga konstituante yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru atau undang-undang dasar baru. Indonesia sementara menggunakan undang-undang dasar sementara. Seiring berjalannya waktu, lembaga konstituante ini tidak bisa membuat undang-undang dasar baru atau konstitusi baru. Sehingga pada tanggal 5 Juli tahun 1959 Presiden mengeluarkan dekret presiden yang mempunyai 3 poin penting atau berisi 3 poin penting. Dan poin pertama itu pembubaran lembaga konstituante. Dan kedua, pemberlakuannya kembali undang-undang dasar untuk menggantikan undang-undang dasar sementara. Dan poin ketiga, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Sementara atau MPRS. Yang terakhir yaitu sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia hingga saat ini. Jadi sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia hingga saat ini atau pada saat ini yaitu sistem pemerintahan presidensial. Nanti presiden adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tetapi untuk sistem pemerintahan presidensial, memang presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun yang wajib diketahui, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan mereka yang duduk dengan segala jabatan di pemerintahan adalah wakil rakyat. Pemilihan umum 1955 ini terbagi atas 2 tahap. Yang pertama, tahap pertama itu adalah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Kemudian tahap kedua ini adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tetap
Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilihan umum 1955 sangat penting. Pasalnya, dengan terlaksananya pemilihan umum, kekuatan partai-partai politik terukur lebih cermat dan parlemen yang dihasilkan lebih bermutu. Sistem kepartaian Indonesia menganut sistem multipartai. Aturan ini tersirat dalam pasal 6A2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa gabungan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada 2 partai atau lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan presiden dan wakil presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan oleh partai-partai lain. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto memandang terlalu banyak partai politik menyebabkan stabilitas politik terganggu. Maka Presiden Soeharto pada waktu itu memiliki agenda untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Walaupun jika dilihat secara jumlah, Indonesia masih menganut sistem multipartai. Namun, banyak ahli politik menyatakan bahwa terdapat sistem kepartaian saat itu merupakan sistem kepartaian tunggal. Pada masa reformasi 1998, terjadilah liberalisasi segala di aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk mempresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Pada tahun 2004, peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol saja. Kenapa demikian? Karena disebabkan telah diberlakukan ambang-ambang sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu yang mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjutnya adalah parpol yang meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Untuk partai politik baru, presentasi dapat dinaikkan jika dirasa perlu, seperti halnya presentasi elektoral pada tahun 2009 menjadi 3% setelah sebelumnya pemilu 2004 itu hanya 2%. Begitu juga pemilu 2014, ambang batas bisa juga dinaikkan lagi atau diturunkan. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia didominasi oleh para perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai sistem penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang membuat para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer, Kabinet Nasir. Yang pertama itu dia gerakan Benteng. Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Sumitro Djojo Hadikusumo, Menteri Perdagangan pada masa Kabinet Nasir, yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Sumitro yang merupakan wakil Partai Sosialisasi Indonesia dalam Kabinet Nasir melihat menumpuknya beban pemerintahan Republik Indonesia karena utang warisan penjajah Belanda sangat membebani rakyat Indonesia. Gagasan Sumitro kemudian dituangkan dalam program Kabinet Nasir dan wujud pencanangannya Rencana Urgensi Perekonomian yang sering disebut juga Plan Sumitro. Wujud dari RUP tersebut kemudian dirancang program Benteng. Yang kedua itu dia gerakan ekonomi Alibaba. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Satromidjojo 1 Agustus 1954 sampai Agustus 1955, Menteri Perekonomian Ishak Cokro Hadisuryo memperkenalkan sistem ekonomi baru.
yang dikenal dengan sistem Alibaba. Sistem ekonomi liberal yaitu di mana sebagian besar keputusan dalam perekonomian diputuskan oleh masing-masing individu, bukan organisasi, lembaga, ataupun pemerintahan. Ada beberapa negara yang menganut sistem ekonomi liberal, yang utamanya yaitu Indonesia. Nah, Indonesia menganut sistem ekonomi liberal ini pada tahun 1950 sampai 1957. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal itu, yang pertama, hak milik individu diakui secara penuh. Yang kedua, harga barang ditentukan oleh mekanisme pasar dengan hukum permintaan. Yang ketiga, adanya persaingan bebas. Dan yang keempat, aktivitas ekonomi bertujuan untuk memperoleh laba. Mengapa Indonesia menganut sistem ekonomi liberal? Yaitu karena dengan alasan ketidakmampuan sistem perekonomian dalam Indonesia ini pasca kemerdekaan untuk menjalankan roda perekonomian Indonesia, sehingga mengakibatkan kekacauan atau terjadinya ketidakstabilan dalam ekonomi Indonesia. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi liberal ini, yang pertama itu ada kelebihan. Setiap individu diberikan kebebasan untuk memiliki kekayaan ataupun sumber daya produksi masing-masing. Yang kedua itu individu bebas memilih lapangan pekerjaan ataupun suatu usaha sendiri. Yang ketiga, adanya persaingan menyebabkan kreativitas dari masing-masing individu ini untuk bertambah. Nah, kekurangannya itu pertama, muncul kesengajaan yang besar antara yang kaya dan yang miskin. Yang kedua itu mengakibatkan munculnya monopoli dalam masyarakat. Yang ketiga itu sulit terjadi pemerataan pendapatan. Yang keempat itu kebebasan mudah disalahgunakan oleh yang kuat untuk memeras yang si lemah ini. Namun, sayangnya Indonesia ini menganut sistem ekonomi dalam waktu yang sangat singkat, karena dianggap tidak memperbaiki masalah dalam perekonomian Indonesia.